Nah, kita akan mulai dari ini kan sudah ya fungsi permintaan. Kita sudah belajar kemarin nih penerapan matematika pada permintaan, penawaran dan harga keseimbangannya kan. Ini fungsi permintaannya, fungsi penawarannya ya ini untuk mencari harga keseimbangan atau titik keseimbangan. Nah, nah ada perubahan, ada yang mengakibatkan si harga keseimbangan itu berubah atau bisa terjadi perubahan walaupun itu sudah eh, merupakan perpotongan antara si eh, penawaran dan permintaan. Jadi kan seharusnya kan itu sudah jadi harga keseimbangan ya dengan tingkat harga tertentu dan kuantitas tertentu atau jumlah tertentu. Nah, ternyata salah satu yang mempengaruhi eh, bergesernya titik keseimbangan atau terjadi perubahan pada titik keseimbangan itu adalah salah satunya peran pemerintah di dalamnya. Nah, kalau kamu masih ingat, itu di 4 pelaku ekonomi, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, ada rumah tangga pemerintah, ya, dan satu lagi rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, pemerintah ini salah satu fungsinya itu, nah, sebagai pengatur, ya, ada juga fungsinya dia, ya sama dia juga membeli barang dan jasa dan sebagainya. Nah, dia juga salah satunya ada yang menetapkan pajak. Nah, ada pajak di situ, ya. Pajak pembelian, pajak pajak penjualan. Nah, itu pemerintah menetapkan di situ. Nah, jadi ini eh, yang menjadi salah satu faktor si harga keseimbangan tadi bisa berubah, ya. Yang pertama itu dari pajak. Jadi kalau pajak ini nanti kita belajar di semester 2 kelas 11. Nah, ini kelas kalian nih kelas 11 lagi belajar pajak sekarang lagi masuk di topik pajak. Nah, ini di detail nanti dipelajari di semester 2 kelas 11. Nah, tapi saya cuma ambil beberapa case saja ya. Jadi pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa itu akan mempengaruhi keseimbangan barang tersebut ya. Nah, sistem perpajakan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang itu dibedakan menjadi dua macam. Jadi yang mempengaruhi tadi ya keseimbangan harga tersebut bisa eh, terpengaruhi itu ada karena pajak tetap dan ada pajak proporsional. Nah, apa sih pajak tetap atau pajak proporsional? Nah, kalau pajak tetap ya, pajak tetap itu pajak tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa melihat nilai dari objek yang dikenakan pajak. Jadi tarif pajak ini merupakan tarif yang nominalnya tetap. Contohnya ya, bea materai. Ya, makanya kan ada materai eh, 5.000, 3.000, 6.000, bahkan yang terbaru itu sekarang materai 10.000. Nah, itu pajak tetap tuh. Jadi harga barangnya berapapun ya eh, tarif pajaknya ya cuma 3.000, 6.000, sama 10.000 sekarang kan materainya 10.000 ya. Nah, terus yang kedua tarif pajak proporsional. Nah, kalau tarif pajak proporsional ini tarif pajak yang persentasenya sama, jadi tidak terpengaruh naik turunnya harga objek pajak tersebut. Contoh misalkan ketika harga eh, misalkan ketika objek pajaknya sebesar 10 juta nih harga barangnya 10 juta, ya pajaknya tetap 10% ya. Tapi ketika harga pajaknya tersebut 20 juta, ya tetap pajaknya tetap 10%. Atau dia naik lagi misalkan jadi objek pajaknya atau barang dan jasanya itu harganya jadi misalkan 30 juta. Pajaknya ya tetap 10%. Walaupun mengalami kenaikan atau penurunan, ya pajaknya tetap sama. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini biasanya yang mempengaruhi ke yang namanya si harga keseimbangan. Nah, ini ya. Nih, ya istilahnya kalau pajak tetap itu lump sum tax, ada pajak proporsional, proporsional tax. Nah, pokoknya nanti di kelas 11 semester 2 lah semua jenis-jenis pajak ini dipelajari dan bagaimana cara menghitungnya ya. Ini nanti ada juga topik berikutnya. Nah,
Itu ya, jadi salah satunya itu dari pajak. Yang kedua itu dari pengaruh subsidi. Subsidi, ya. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan agar harga barang tersebut dapat dijual dengan harga rendah oleh produsen. Pengaruh subsidi terhadap penawaran berlawanan dengan pengaruh pajak. Nah, kalau pajak, pemerintah menetapkan pajak itu biasanya menjadikan harga barangnya itu naik, ya, karena kena pajak. Ya, pasti mempengaruhi harga. Harganya pasti jadi lebih naik, terjadi perubahan naik dia. Tapi kalau subsidi itu jadi mengurangi dari harganya. Misalkan tadinya kalau misalkan kita kena pajak nih, harganya 500. Kalau pemerintah menetapkan pajak, nah harganya naik tuh. Bukan 500, tapi jadi bisa jadi 700 atau 600 karena dikenakan pajak. Tapi kalau subsidi, misalkan harganya 5.000. Nah, pemerintah mensubsidi 2.000. Nah, berarti harganya jadi cuma 3.000. 2.000-nya disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini secara simpelnya ya, secara mudahnya ya. Contohnya misalkan bahan bakar minyak nih, BBM, premium kan itu masih disubsidi pemerintah. Harganya sekarang 6.000 berapa ya? 6.500 kali ya. Udah lama. Nah, itu sebetulnya harganya itu tidak segitu. Mungkin harganya tuh lebih mahal, mungkin harganya 7.000. Tapi pemerintah mensubsidi supaya harganya lebih murah, harganya lebih rendah. Nah, seperti itu. Nah, inilah salah satu peran dari pemerintah ya. Di sisi lain mengenakan pajak, pajaknya buat apa? Biasanya nanti pemerintah akan pajak-pajak yang dikenakan kepada masyarakat, entah itu dalam barang, bentuk barang dan jasa dan penghasilan segala macam, itu digunakan sebenarnya untuk pembangunan negara juga, ya, untuk pendapatan negara juga, ya, pemasukan negara kas negara juga, ya. Digunakan untuk apa ya? Untuk subsidi juga sebenarnya nanti, ya. Nah, bisa juga digunakan untuk subsidi juga. Nah, seperti itu. Itu peran pemerintah. Nah, berikutnya adalah kalau seperti itu, bagaimana dalam penerapan fungsi matematikanya, gitu ya. Kalau kan terjadi perubahan, nah fungsi matematikanya gimana nih? Ada perubahan atau tidak? Jelas ada perubahan. Nah, kalau di buku yang kemarin itu di halaman 90, kalian bisa lihat juga tuh, ya. Di bagian C itu terjadi kan perubahan tuh, ya. Bila permintaan berubah, berapa harga barang yang dalam keseimbangan yang baru. Nah, ada di situ tuh contohnya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita hitung lagi, misalkan kita buat, saya share contohnya ya. Nah, oke, saya kasih contoh misalkan yang di buku dulu aja ya. Jadi kalian juga bisa bisa lihat yang di buku. Kemarin kita sudah hitung tuh contoh soalnya fungsi permintaannya ya sebelum terjadi perubahan. Q ini ya contoh soalnya adalah 20 min 3P. Ini kemarin ya. Fungsi penawarannya adalah 10 plus 2P. Nah ini ya. Setelah dihitung kemarin, harga keseimbangannya ada di P-nya itu 2. Ya. Harga keseimbangannya ya. Setelah dihitung nih. P-nya 2. Terus jumlah barang yang diperjualbelikan. Jumlah barangnya itu 14 unit. Nah ini ya, dengan menggunakan eh, pendekatan matematika kemarin ya, fungsi penawaran, permintaan sama dengan fungsi penawaran. Dihitung harga keseimbangannya itu 2, jumlah barang yang diperjualbelikannya di titik keseimbangannya itu di 14. Ya, jadi kita sudah tahu di sini itu sudah digambarkan juga kan,
P-nya 2, ininya 14. Nah, ini ya, ini udah gambar nih. Nah, ternyata bisa terjadi perubahan nggak? Bisa. Perubahannya bisa dengan bila permintaan berubah, nah si permintaannya ini berubah, terjadi perubahan permintaan. Ya, perubahan permintaan. Ya, perubahan menjadi 30 min 2P. Misalkan terjadi di si permintaannya. Bisa juga terjadi perubahan itu di si penawarannya. Ya, bisa. Nah, berapa harga barunya nih, titik keseimbangan barunya kan pasti berubah tuh. Karena permintaannya juga berubah. Nah, berarti P-nya berapa, Q-nya berapa, jumlah barangnya berapa, P-nya sama dengan berapa nih. Terus Q-nya juga kan kita harus tahu berapa nih Q-nya setelah terjadi perubahan. Nah, caranya sama. Ya, caranya sama menggunakan pendekatan matematika yang ini. QD sama dengan QS. Masukin. Yang terbaru nih berarti. Kalau kan ini sebelum terjadi perubahan kan. Nih. Bentar, saya kasih keterangan dulu sini. Nih ya. Sebelum terjadi Nah, ini sebelum terjadi perubahan ya. Nah, setelah terjadi perubahan, nah, berarti fungsi permintaannya berubah dong. Nah, ini akan kita hitung. Nih, sama dengan penawarannya sama nggak? Sama penawarannya nih. Nih, 10 plus 2P. Nih. Nah, jadi kita cari lagi P-nya. Di sini minus 2P sama nih, minus 2P. Di sini ada plus 2P kan? Plus 2P-nya pindah ke depan nih. Ya, pindah ke depan. Disubstitusi dipindah ke depan jadi minus 2P lagi. Sama dengan nah 10. Nah, ini plus 30 disubstitusi ini jadi minus 30. Berarti minus 4P sama dengan 10 dikurangi 30. Berapa nih? 20 kan? Ah, minus 20. Berarti P sama dengan minus 20 dibagi minus 4. P sama dengan 5. Nah, jadi terjadi perubahan nih. Karena fungsi permintaannya berubah, harganya pun berubah nih, bergeser dari tadinya di 2 menjadi 5. Nah, baru kita mau tahu jumlahnya berapa banyak nih. Nah, tinggal kita masukkan ke sini aja nih. Bisa dimasukkan salah satu atau dua-duanya sama aja. Ini kan 30 minus 2. Nah, P-nya udah ganti nih. P-nya kan dapat 5 nih. P-nya 5. Berarti Q-nya ini 30 dikurangi 2 kali 5 10 ya. Nah, berarti jumlah barangnya ini adalah 20. P-nya berarti 5, Q-nya berarti 20. Nah, gini nih. Ya, jadi setelah terjadi perubahan permintaan, si titik keseimbangan yang tadinya P-nya 2 dan Q-nya 14 bergeser nih ke titik 5 dan titik 20. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan, kita gambarin ya, P-nya 2, Q-nya 20. Hmm, gini aja lah ya.
Situ Q-nya 20. Oke, misalkan ini saya buat ini kan P ya, harga ini 0, ini kuantitinya. Kuantitinya maksimal berarti 20, berarti kita buat per 2 aja ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah, anggaplah di sini 20 ya. Ini 20. Lalu P-nya yang awalnya 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini 14 ya. Nah, P-nya ini 2, ini 5. Nah, ini kita buat per 2-nya. Ini 2, 2, 4, 6. Berarti 5 di sini nih. Nah, awalnya kita ganti warna ya. Sebelum dari perubahan 2 dan 14. Ini ya. 2, 14. Ini kan. Sinilah ya, anggap ya. Nah, terus jadi perubahan 5 ke 20. Nah, bergeser nih, kelihatan nih. Nah, tadinya di sini, titik keseimbangan di sini nih, E, dia bergeser ke sini, E1. Nah, terjadi perubahan nih, pergeseran. Seperti itu. Kalau kemarin dia ada sampai ini ya. Nah, di sini dia, titiknya bergeser dari sini ke sini. Nah, itu kalau digambarin ya, karena kan terjadi perubahan permintaan ini. Bisa juga terjadi perubahan di sisi penawarannya, bisa juga ya. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini tentang perubahan harga keseimbangan. Ya, ada? Silahkan sok kalau mau ada yang tanyain dulu. Ada di buku ya, ini contoh yang di buku nih. Nanti baru kita kasih contoh yang eh, kena pajak. Kalau ini kan tadi perubahan karena permintaan. Nah, ada perubahan karena pemerintah menetapkan pajak, misalkan tarik pajak gitu kayak tadi ya. Nah, jadi bisa juga tuh. Ini kalau di buku kan ini dia. Terjadi perpotongannya di sini ya, yang hitungan kemarin ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 10. Fungsi penawaran permintaan ya. Minus 5 ke 10. Nih, ya. Ini si fungsi. Nah, terus yang ininya 30, ininya 20. 6, 8, 10. 10 ke 30. Kurang. Anggaplah ya. Nah, ini
Nih, fungsi. Kurang geser ininya. Sebelumnya 5/20. Nah, ini. Dulu. Nah, ini ya, jadi terjadi nih pergeseran nih. Pergeseran di permintaannya nih. Ya, yang biru muda ini. Jadi dia tadinya di sini bergeser ke sini. Karena tadi ya, gitu kalau digambar. Oke, kalau misalkan si penawarannya, dia yang bergeser, yang ini. Penawarannya dia bisa geser ke kiri, bisa geser bisa ke sini, bisa atau ke sini. Nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini Pak, sebelum tadi saya. agak sempat ngeblank, Pak. Yang minima itu dapat dari mana ya, Pak? Ini hitungan yang kemarin. Ini kan soal yang di buku sama kemarin kan yang di buku itu bahas yang nomor A dan nomor B. Fungsinya sama dan udah digambarin kan waktu kemarin kan pertemuan terakhir nih. Si fungsi penawarannya ini, fungsi permintaannya ini setelah digambarkan nih. Gitu. Ini kalau terjadi perubahan seperti ini. Ini yang di buku, ya. Oke, biar lebih jelas saya kasih contoh lagi ya. Ini kan kemarin mungkin masih ngeblank kayak Aileen. Lupa nih pertemuan sebelumnya kan. Nah, saya kasih contoh baru. Kita coba pakai contoh baru ya.